belajar. Yang keempat, tidak boleh makan di kelas. Yang kelima, tidak boleh ribut. Yang keenam, tidak boleh datang terlambat. Yang ketujuh, apa? Satu lagi? Iya, kumpul tugas tepat waktu. Jadi masih ingat ya kesepakatan kelasnya. Nah, sekarang motivasi kepada kalian semuanya, anak-anak semuanya, motivasi kalian hendaknya kalian itu bersikap jujur dan rajin, atau rajin dan jujur. Karena rajin dan jujur itu adalah kunci dari kehidupan yang abadi. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada tiga. Yang pertama yaitu siswa mampu memahami pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, siswa mampu memahami pengertian pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami pengertian dari ekonomi digital. Baiklah, sekarang sebelum Ibu kita bentuk kelompok, Ibu akan menanyakan sama kalian itu soal tematik. Soal tematik yang pertama, adakah yang tahu pengertian dari pertumbuhan ekonomi? Ya, Cici? Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu atau sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diberikan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Ya, bagus sekali ya. Jadi namanya pengertian dari pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu proses perekonomian, keadaan perekonomian suatu negara yang berlangsung secara berkesinambungan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu yang tertentu. Yang kedua, soal pengertian yang kedua, adakah yang tahu pengertian dari pembangunan ekonomi? Ya, silakan. Pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan menunjukkan adanya pertambahan penduduk yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara atau pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Ya, bagus sekali ya, baik sekali. Jadi, silakan kita duduk sini, bentar ya. Jadi yang namanya pengertian pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses kenaikan per kapita dalam suatu negara untuk meningkatkan keadaan yang lebih baik lagi. Itu ya yang namanya. Yang ketiga, adakah yang tahu pengertian nih? Bagaimana pentingnya atau seberapa penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu dalam perekonomian? Baik, Ya, silakan Yusuf. pembangunan ekonomi sangat penting karena dapat menciptakan lapangan kerja, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan beresiko negatif. Ya, bagus sekali. Jadi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu sangat penting dalam perekonomian. Yang pertama dapat menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua dapat mensejahterakan masyarakat, yang ketiga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk menghindari pengangguran. Nah, sekarang ini teman kalian ini ada dua yang terlambat sesuai dengan kesepakatan kelas. Apa sanksinya? Nyanyi. Nyanyi ada berapa? Dua. Yang pertama yaitu wajib nasional. Yang kedua pilihan. Ya, silakan. Berdua. Silakan. Pancasila aku setuju, proklamasi sedia bersumpah Pancasila
Silahkan bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah anak-anak, kalian sudah membentuk kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, di sini tolong 4 perwakilan kelompoknya maju ke depan sini untuk memilih atau ambil undian lembar soal. Silakan. Perwakilan kelompok setiap kelompok. Kelompok 1. Silakan ambil. Nanti ini ya, nanti sebutnya. Kelompok 2, 3, 4. Silakan dibuka. Tunjukkan sama temannya. Kelompok 1. 3. Kelompok 2. 2. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 2. 2. Kelompok 3. 1. Kelompok 4. 4. Di situ ada lembar soal yang harus kalian diskusikan, kalian harus bahas. Ada 5 masing-masing per kelompok. Nah, sekarang silahkan kalian membagi tugas kelompok masing-masing secara berkolaboratif untuk mendiskusikan lembar soalnya. Silakan. Waktunya tidak banyak ya, 15 menit. Nanti akan kita persentasekan setiap kelompok. Jadilah silakan bekerja samalah. Baiklah anak-anak, kalian sudah mendiskusikan soal yang sudah kalian bahas. Sekarang kita persentase. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk persentasekan ke depan. Anggotanya maju ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembangunan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Cici Andoya Mareta. Saya Nana Mudani. Saya M. Saidina Ali. Saya Pina Tohara. Saya Febriansa. Saya Ri Andini. Saya Adria Putri. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Apakah tujuan pembangunan ekonomi? Tujuan pembangunan ekonomi yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan membangun yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila Republik Indonesia 1945 dalam Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, negara dan berkedaulatan rakyat. Dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
sumber daya alam. 2. Ketersediaan barang modal. 3. Jumlah penduduk. 4. Tingkat perkembangan teknologi. 5. Sistem organisasi yang digunakan. 6. Sumber daya manusia. 7. Sistem pembagian kerja. 3. Sebutkan 10 indikator keberhasilan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. 1. Urbanisasi. 2. Pendapatan per kapita. 3. Struktur ekonomi. 4. Angka tabungan. 5. Indeks kualitas hidup. 6. Pendidikan. 7. Kesehatan. 8. Tempat tinggal. 9. Kriminalitas. 10. Akses atau media. 4. Tuliskan permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang sebagai berikut. A. Kemiskinan. B. Pengangguran. C. Keterbelakangan. D. Kesenjangan distribusi pendapatan. Tuliskan 5 strategi pembangunan ekonomi. 5 strategi pembangunan ekonomi. A. Strategi pertumbuhan. B. Strategi pembangunan dengan pemerataan. C. Strategi ketergantungan. D. Strategi yang berwawasan luas. D. Strategi peningkatan kebutuhan. Itulah hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Oleh di sini bukan berarti tidak dikasih kursi, tapi kami ingin presentasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Adha. Nama saya Masalida. Nama saya Sina. Saya Zahra Mustafa. Saya Dina Mustafa. Saya Dewi Apriyani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Tuliskan 6 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 6 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu 1. Sumber daya alam. 2. Sumber daya manusia. 3. Sumber daya modal. 4. kewirausahaan. 5. Manajemen. 6. Informasi. Soal yang kedua, tuliskan teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menurut aliran histori. Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menurut aliran histori yaitu 1. Tulis masa berburu atau pengembara, masa beternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, masa kerajinan industri dan perdagangan. 5. Tulis masa pertukaran dengan barter, masa pertukaran dengan uang, masa pertukaran dengan kredit atau hijau. Rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Bernard Solvay. Zaman perekonomian tertutup, zaman perekonomian kerajinan dan pertukaran, dan zaman perekonomian kapitalis atau purba media rea dan akhir. 5. Richmond Roscoe.
Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk kelompok 3 untuk konsentrasi ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertumbuhan ekonomi. Sebelum itu perkenalkan, saya Claudia Maya Francisca, saya Yeni, saya Arif, Saya Yusuta Putra. saya Rizky Pratiwi, saya Nur Faida. Baiklah, di sini kami akan menjawab hasil diskusi kami. Soal nomor 1, apakah yang dimaksud pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu atau sebagai proses kenaikan aktivitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Soal nomor 2, jelaskan cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi dengan cara membandingkan Gross National Product atau GNP tahun yang sedang berjalan dengan GNP tahun sebelumnya. Dengan rumus, pertumbuhan ekonomi sama dengan GNP tahun berjalan dikurang GNP tahun sebelumnya dikali 100% dibagi GNP tahun sebelumnya. Soal nomor 3, tuliskan tentang manfaat pertumbuhan ekonomi. Manfaat pertumbuhan ekonomi: A. Pendapatan per kapita masyarakat lebih tinggi. B. Pinjaman pemerintah lebih rendah. C. Peningkatan layanan publik. D. Investasi masyarakat. E. Peningkatan penelitian dan pengembangan. F. Evaluasi pembangunan ekonomi. Soal nomor 4, tuliskan 6 ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. A. Terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa. Ini umumnya dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang besar. B. Adanya proses yang sifatnya multidimensional yang mengakibatkan terjadinya perubahan menuju ke arah perbaikan yang dilaksanakan secara terstruktural dan terarah. C. Terjadinya peningkatan produktivitas yang dicirikan dengan meningkatnya laju produk per kapita sebagai akibat adanya perbaikan kualitas juga efisien. B. Laju perubahan struktural cukup tinggi di mana masyarakat mulai beralih dari kegiatan pertanian menuju kegiatan non-pertanian. E. Urbanisasi, juga sejumlah ahli disebut sebagai salah satu ciri dari pertumbuhan ekonomi. F. Arus barang, orang dan juga modal antar bangsa semakin hari semakin meningkat. Soal nomor 5, tuliskan 5 tujuan pertumbuhan ekonomi. 1. Dasar utama dalam membentukkan kemajuan negara. 2. Meningkatkan devisa negara. 3. Meningkatkan angka penguasaan teknologi dan informasi. 4. Menciptakan lapangan kerja baru. 5. Menciptakan berbagai inovasi dalam berbagai aspek. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan presentasi kita yang terakhir. Ini diskusi kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil
Siap memperhatikan pemerataan pendapatan. Memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. 3. Tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Memperhatikan pertambahan penduduk. 4. Belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Apa yang dimaksud dengan ekonomi digital? Ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi digital atau internet. Adapun kegiatan digital diantaranya adalah munculnya teknologi adalah inovasi teknologi dari perusahaan jasa keuangan untuk meningkatkan berbagai aspek pelayanan keuangan. 4. Jelaskan jenis-jenis potensial teknologi. Jenis-jenis potensial teknologi. 1. Branding adalah kegiatan menginginkan modal dengan cara menggalangan atau donasi dana melalui berbagai situs bersifat online atau media sosial untuk suatu proyek. 2. Finansial adalah kegiatan pemberian bantuan modal dalam masyarakat atau pengusaha makro yang membutuhkan. 3. Crowdsourcing adalah layanan pinjaman dana bagi individu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhannya. 4. Digital adalah layanan pembayaran kelanjutan seperti pulsa, kartu kredit. 5. Manfaat finansial teknologi. Manfaat finansial teknologi atau fintech. 1. Kemudahan akses keuangan. 2. Harga yang lebih murah. 3. Menyederhanakan rantai transaksi. 4. Mendorong transmisi kebijakan ekonomi. 5. Meningkatkan ekonomi masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ampun. Nah, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ini dari mulai kelompok 1, 2, 3, dan 4 tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dan ekonomi digital. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita ambil kesimpulan, kita refleksi dulu. Yang pertama yaitu tentang apa? Pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Di mana pertumbuhan ekonomi apa? Proses perubahan perekonomian suatu negara yang berlangsung secara bersinambungan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan pendapatan per kapita dalam setahun. Yang kedua yaitu tentang pembangunan ekonomi. Apa itu pembangunan ekonomi? Suatu proses Pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk yang disertai dengan perubahan fundamental dan struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk negara. Ya benar. Jadi namanya pembangunan ekonomi adalah proses pembangunan suatu negara dalam 1 tahun untuk mencapai kemakmuran. Nah, yang ketiga, ekonomi digital. Apa itu dengan ekonomi digital? Suatu kegiatan perekonomian menggunakan teknologi digital atau internet. Nah, dari sini itulah pembelajaran kita hari ini. Kita diskusikan kalian bersama-sama dan presentasi ke depan satu persatu per kelompok. Nah, sekarang silahkan masing-masing kelompok membuat umpan balik terhadap pembelajaran pada hari ini. Silakan buat umpan baliknya di dalam kertas lembar. Silakan. Silakan umpan baliknya dikumpulkan perwakilan kelompoknya. Nah, pembelajaran kita hari ini